Ya pemirsa, berikut adalah informasi terpopuler dari CNBC-Indonesia.com sepanjang hari ini. Kita langsung saja ke informasi yang pertama, di mana data Kementerian Perdagangan menunjukkan data defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia, di mana Indonesia surplus perdagangan sebesar 12,82 miliar US dollar pada Januari hingga November 2024. Defisit tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-15 dalam daftar negara dengan defisit perdagangan terbesar bagi negeri Paman Sam. Data ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sepanjang Januari hingga Desember 2024 menunjukkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat masih didominasi oleh sektor manufaktur padat karya, khususnya tekstil, alas kaki, dan produk elektronik. Meskipun defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia kecil dibandingkan dengan negara lain, fakta bahwa Amerika Serikat lebih banyak mengimpor dari Indonesia menandakan adanya permintaan tinggi terhadap produk-produk Indonesia di pasar Amerika Serikat. Dari perspektif geopolitik dan perubahan rantai pasokan global, tren ini bisa menjadi peluang jika Amerika Serikat ingin mengurangi ketergantungan pada China dan mencari alternatif di Asia Tenggara. Indonesia bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan ekspornya, terutama dalam industri bernilai tambah tinggi. Secara keseluruhan, meskipun Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan dengan Indonesia, angkanya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan negara lain seperti China dan juga Meksiko. Dan kita ke informasi yang kedua, di mana Kementerian Perdagangan kembali menyoroti lonjakan harga minyak kita yang belakangan ini melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah ini dirancang sebagai solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Kenyataannya, minyak kita justru semakin sulit ditemukan di pasaran dan harganya terus meroket. Staf ahli Menteri Perdagangan Tommy Andana menyampaikan rata-rata harga minyak kita pada Januari 2025 mencapai Rp17.389 per liternya, jauh di atas HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp15.700 per liternya. Ironisnya, data menunjukkan ketersediaan minyak goreng sebenarnya mencukupi. Berdasarkan realisasi Domestic Market Obligation atau DMO, produksi minyak kita mencapai 213.988 ton per bulannya. Sementara kebutuhan minyak goreng kemasan sederhana dan curah hanya 170.000 ton per bulan. Artinya, stok yang ada melebihi kebutuhan nasional hingga 125%. Namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Tommy mengungkapkan hasil pengawasan Kemendak bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga serta Satgas Pangan Mabes Polri menemukan indikasi kuat beberapa produsen dan distributor tingkat pertama serta distributor tingkat kedua sengaja menahan distribusi minyak kita. Dan kita ke informasi yang ketiga. Saham raksasa produsen chip Nvidia dengan kode saham NVDA mengalami penurunan 3% pada perdagangan Senin pagi. Penurunan ini terjadi usai laporan mengungkapkan bahwa CEO-nya, Jensen Huang, melakukan lego besar-besaran. Mengutip Yahoo Finance, Huang tercatat menjual sahamnya dalam jumlah besar senilai 14 juta US dollar atau sekitar 229,24 juta rupiah per harinya. Publik mempertanyakan mengapa Huang memilih menjual sahamnya ketika harga saham Nvidia meningkat drastis sementara kekayaan bersihnya mencapai 92 miliar US dollar atau setara 1.506,45 triliun rupiah. Menurut para ahli tata kelola perusahaan, serangkaian penjualan saham yang dilakukan Huang menciptakan ketidakpastian tentang stabilitas jangka panjang perusahaan. Sebab para pengamat mempertanyakan apakah Huang yakin Nvidia akan kehilangan jalur yang jelas menuju kesuksesan di masa depan. Dan kita ke informasi yang terakhir. Perang saudara makin menggila di Sudan, negara dengan populasi muslim besar. Pertempuran sengit terjadi di wilayah selatan dan juga barat yang menewaskan sedikitnya 65 orang dan melukai lebih dari 130 orang pada hari Senin. Di Kordofan Selatan, tembakan artileri di ibu kota negara bagian Kadugli menewaskan setidaknya 40 orang dan melukai 70 orang.
Kota yang dikuasai oleh Tentara Nasional Sudan menjadi sasaran serangan gerakan pembebasan rakyat Sudan Utara yang dipimpin oleh Abdel Aziz Al-Hilu yang juga memiliki pengaruh di negara bagian tersebut. Di wilayah barat Darfur, serangan udara militer terjadi di Nyala, menewaskan 25 orang dan melukai 63 orang pada hari Senin. Sementara itu, Badan Migrasi PBB mengatakan pada hari Senin bahwa lebih dari 600.000 orang telah mengungsi dari Darfur Utara hanya antara bulan April 2024 dan Januari 2025.